Halo Sagittarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu adalah King of Swords. Jadi gini, kayak aku mendapat tema tentang melakukan sesuatu hal yang benar gitu. Kayak kamu melihat sebuah situasi dengan jernih. Gini, ketika kamu melihat sebuah situasi dan kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, tapi kan aku mungkin pernah bilang ya di reading kamu, atau aku nggak pernah bilang tapi aku ngomongnya di reading lain gini, kadang kita tahu melakukan hal-hal basic, hal-hal yang benar, tapi nggak semua orang melakukan hal yang sebenarnya kita tahu kita perlu lakukan gitu. Kayak misalnya pola hidup teratur itu kan basic banget, kayak cukup tidur, cukup makan, cukup olahraga, cukup sinar matahari, itu basic. Semua orang tahu, tapi nggak semua orang melakukan. Dan ini kayak aku melihat ada sesuatu hal yang sepertinya kamu tahu nih, tinggal gimana kamu setelah kamu aware, kamu tahu, kamu action dengan hal itu gitu ya. Dan mungkin apa ya yang membuat kamu agak mikir itu karena gini, kadang untuk melakukan hal yang benar ada pro kontra gitu, ada orang-orang yang mungkin nggak terima, atau kamu mikirin pendapat orang tertentu, atau mungkin di kamunya gitu ya, mungkin gak enakan, mungkin belum siap berubah, belum siap mendisiplinkan diri, hal-hal semacam itu. Karena gini, kita lihat King of Swords jadi tema besar kamu. King of Swords itu aku selalu melihatnya kecerdasan, kebijaksanaan, stoik, energi pemimpin, energi orang yang bisa berpikir dengan jernih gitu. Dan dia tahu dia punya emosi, tapi dia tidak membiarkan emosinya itu mengambil alih di momen-momen tertentu gitu ya. Jadi walaupun dalam tekanan, walaupun ada kondisi yang mungkin kompleks, tapi dia bisa melihat lebih jernih dibandingkan situasi-situasi yang mungkin bisa men-trigger emosinya dia gitu. Dan di situ konfirmasinya adalah Ace of Swords. Ace of Swords itu adalah awal yang baru. Sword itu energi pemikiran, energi komunikasi, energi apa ya, pola berpikir kita. Jadi kayak bisa jadi pencerahan, bisa jadi kayak komunikasi, bisa jadi kayak awal yang baru, kayak dunia yang berbeda, cara kamu melihat dunia atau cara kamu berpikir gitu ya. Itu jadi tema besar kamu. Tapi King of Swords juga berada pada tantangan kamu gitu. Jadi sebagian dari kamu kayak udah tahu nih, udah tahu gue perlu melakukan apa. Kadang melakukan hal yang baik itu rasanya gak enak pertama. Kadang melakukan hal-hal yang baik itu nggak selalu didukung gitu ya sama orang-orang di sekitar kamu ataupun orang terdekat kamu. Cuman balik lagi, apakah kamu mau mengulur waktu ataukah kamu melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan gitu. Terus juga tema di dasar decknya adalah magician, kekuatan pikiran gitu. Kekuatan pikiran, apa yang kamu fokuskan, apa yang mau kamu wujudkan, itu yang memberi warna seberapa hal itu signifikan di hidup kamu, seberapa kamu mau mewujudkan hal yang ingin kamu wujudkan ya kan. Kan kayaknya aku pernah ngasih contoh gitu, ketika pakai contoh atlet, ketika dia mau sampai sampai di titik juara gitu, dia tahu dia harus latihan, dia harus kayak ada hal yang dia kurangin, ada hal yang perlu ekstra lakukan. Sama kayak gini, mungkin kamu bukan atlet tapi ini bisa diaplikasikan pada hal lain gitu. Pasti kamu ngerti poinnya aku tuh berusaha bilang apa. Nah, kita lihat uh, oracle-nya dulu. Yang pertama itu adalah community. Community itu berhubungan gini dengan konteks sosial. Apakah um, orang-orang di sekitar kamu itu adalah orang-orang yang sefrekuensi, itu yang pertama. Juga sebuah reminder tentang support system gitu. Ketika kamu butuh, apakah orang-orang di sekitar kamu yang kamu bilang teman, yang kamu bilang circle, yang kamu bilang apalah itu ada buat kamu atau enggak. Kalau misalnya selama ini kamu ada buat mereka, tapi kalau kondisinya dibalik gitu, mereka ada nggak buat kamu. Itu ya, selain tadi yang pertama tentang kamu ngerasa mereka adalah orang-orang yang sefrekuensi sama kamu atau enggak. Dan ini bisa juga diaplikasikan misalnya di tempat kerja selain di circle sosial kamu tuh. Dan ini bisa jadi juga bahan pertimbangan tadi, karena tadi di awal kayak ketika kamu melakukan hal yang benar mungkin nggak selalu sepemikiran dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu. Nah, oracle yang berikutnya adalah Ceres, kata kuncinya nurture, merawat gitu. Apa yang kamu rawat, apa yang perlu kamu perhatikan saat ini, apakah energi kamu masih cukup untuk merawat sesuatu selain yang berhubungan dengan kamu gitu. Misalnya teman-teman kamu, keluarga kamu, atau mimpi kamu. Ini sebuah reminder untuk kamu bagi skala prioritas gitu. Kalau misalnya energi terbatas, yang mana yang mau kamu fokuskan dulu gitu. Dan tadi balik pakai contoh atlet, kalau kamu mau menuju sesuatu gitu, ada hal yang ingin kamu wujudkan, kayak ada hal-hal yang perlu kamu ekstra lakukan atau ada hal yang perlu kamu kurangin, dan ini waktunya kamu untuk
mengevaluasi gitu. Kalau perlu ngejurnal, catat hal-hal yang bisa kamu ubah gitu, misalnya dari kebiasaan, dari cara berpikir, dari banyak hal lain yang perlu dievaluasi untuk kamu sampai ke titik yang kamu mau tuju, karena temanya yang di dasar deck adalah magician gitu ya. Terus yang jadi blessing adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu energi orang percaya diri, magnetic, terus juga nyaman sama dirinya, terus passionate gitu, kayak dia punya passion untuk sesuatu hal. Dan ini konfirmasinya adalah Seven of Pentacles, jadi kayak ada sesuatu yang rewarding gitu ketika kamu melakukan sesuatu dari hati, atau ini adalah jalan panjang kamu untuk mewujudkan ada hal-hal tertentu yang ingin kamu wujudkan. Juga tadi kan energi magnetik, jadi kayak kamu mungkin menarik sesuatu gitu ya, karena Seven of Pentacles itu seperti energi tabur tuai gitu, dan juga dengan energi magnetik gitu. Jadi karena posisinya di blessing kamu, sesuatu yang kamu tarik itu adalah sesuatu yang outputnya positif atau akan rewarding atau sesuatu yang menyenangkan buat kamu. Oke. Nah, tadi balik ke tantangan Six of Cups, dikonfirmasi sama King of Swords. Makanya tadi aku bilang kamu tahu, cuman mungkin ada kayak sesuatu konflik di batin, atau kamu belum yakin, atau kamu butuh waktu gitu ya untuk melakukan hal yang benar atau hal-hal yang perlu kamu lakukan. Terus juga Six of Cups itu bisa berbicara ini. Six of Cups itu kartunya vibe-nya harusnya happy gitu, karena bisa berhubungan dengan pemberian hadiah, atau bisa jadi juga berhubungan dengan masa lalu. Dan karena ini posisinya di tantangan gitu, dan aku melihat kayak ada sesuatu tema yang berhubungan dengan orang-orang terdekat kamu yang mungkin saat ini challenging, atau itu tadi berhubungan dengan sesuatu hal yang perlu kamu lakukan tapi mungkin tidak didukung atau berbeda pendapat dengan orang-orang di sekitar kamu. Terus mungkin juga ada sesuatu tentang masa lalu yang muncul ke permukaan dan perlu dibereskan ya, karena posisinya di tantangan. Nah, di waktu yang akan datang ada Seven of Cups, dan konfirmasinya adalah Three of Swords. Kayak Seven of Cups itu kan bisa berbicara pilihan, bisa juga kebingungan, bisa jadi juga kayak imajinasi gitu. Dan konfirmasinya Three of Swords, mungkin ada ini sesuatu hal, karena tadi ada posisi masa lalu yang mungkin mengecewakan, dan itu posisinya challenging, bisa jadi muncul kembali itu orangnya, memorinya, atau sesuatu yang triggering, dan itu kayak membawa kabut-kabut di pikiran. Tapi gini, entah kenapa aku terpikir hal ini. Misalnya waktu itu, ini contoh aja gitu biar gampang dipahamin. Misalnya kamu pernah punya pasangan terus bilang, udah kita berakhir di sini, berakhirnya nggak baik gitu misalnya, terus udahlah kita nggak usah komunikasi, gue nggak mau kenal lo lagi. Bahkan mungkin ada yang sampai kayak blok-blokan gitu, blok nomor, blok sosial media, terus tiba-tiba nih orang balik lagi gitu ya. Dan itu kan menimbulkan kebingungan gitu. Nah, cuman itu tadi dengan King of Swords kamu bisa melihat dengan jernih gitu, apakah misalnya kamu mau memaafkan, atau ya udahlah, kalaupun balik lagi bukan berarti balik lagi sebagai pasangan, tapi kayak setidaknya bisa memaafkan, benar-benar bisa mengikhlaskan apapun yang terjadi gitu. Kalau misal konteksnya balik lagi, kayak membersihkan semua rasa, dan sudahlah yang di belakang sudah gitu. Nah, ini waktunya kamu bisa melihat lebih jauh gitu dari semua hal yang pernah terjadi, dan kamu bisa melihat semua itu yang udah kamu pernah lewatin, walaupun pada saat itu kamu bingung, gak ngerti, atau kenapa ini harus terjadi sama gue. Tapi di titik ini kamu udah bisa melihat gitu benang merahnya, kayak kepingan puzzle-nya, kenapa itu terjadi, kenapa begini, kenapa begitu, dan gak terbatas konteksnya pada hubungan romantis aja ya. Itu kayak membawa kamu, karena yang berikutnya adalah Hierophant gitu. Hierophant itu kayak lebih jauh, kayak aku mendapatkan lebih jauh dengan perjalanan spiritual kamu, keagamaan kamu, atau kayak komitmen, higher komitmen gitu misalnya, membawa transformasi yang signifikan dengan pilihan-pilihan hidup kamu lebih matang secara emosional, secara spiritual, atau mungkin lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih bisa meregulasi diri kamu dengan baik gitu. Jadi pada saat itu, momen kecewa itu, momen patah hati itu perlu gitu untuk kamu masuk dalam sebuah perjalanan yang baru. Kadang cara semesta untuk membawa kamu terbang lebih tinggi itu perlu digeret dulu gitu, supaya kamu ninggalin suatu hal yang mungkin udah stagnan, yang udah zona nyaman, terus kamu nggak ada pertumbuhan di situ, atau mungkin ada situasi hal-hal tertentu yang rasanya berputar-putar di tempat yang sama. Oke, aku rasa segitu aja dulu, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.